ketahuan tipikor yang ada hubungan dengan jabatan. Kita diberhentikan tidak dengan hormat. Peraturan yang sangat keras, yang sudah memakan begitu banyak korban. Ini mungkin yang perlu tetap diingat oleh kawan-kawan ASN. Bahwa ini lebih berat dibandingkan dulu. Kalau dulu kan dibatasi 4 tahun baru diberhentikan. Kalau sekarang terbukti inkrah tipikor atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, walaupun kita hanya sebulan, kita berhenti. Habislah karir yang sudah dibangun selama puluhan tahun itu. Itu yang perlu diingat sama kawan-kawan ASN. Iya, harus. Belum ada hukuman yang diberikan kepada kepala daerah yang mempolitisasi ASN. Secara spesifik ya nih bro ya, tanpa menyebut instansi, mungkin kasus-kasus yang ditemukan secara umum oleh komisioner yang ditangani Bro Iip seperti apa ya? Kebanyakan seperti di mana? Soal kode etik misalkan, kasus apa yang sering dilanggar oleh ASN? Dari Sabang sampai Merauke. Kasus yang populer itu perselingkuhan. Sobat Bhinneka Naraka Bakti, pada episode kali ini kita kedatangan rekan saya satu letting ya, angkatan 07, Dr. Iip Ilham Firman, MSI. Ya, beliau saat ini menjabat sebagai asisten komisioner bidang nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN. Nah, ini menarik ya. Saya pikir diskusi kali ini sangat relevan dengan bagaimana nasib ASN ketika pilkada ini. Ini tahun-tahun politik ya ini, Pak Iip ya. Saya panggil bro aja ya, Pak. Ya boleh. Baik ya. Dan kemudian juga pemanfaatan media sosial bagi ASN. Ya. Karena kita lihat di sejumlah media banyak ASN yang terjebak ya dengan hate speech ya, kemudian hoax itu. Nanti kita akan bincang. Dan terakhir bagaimana ASN bersikap netral itu ya di pilkada serentak nantinya. Baik bro, Iip, ya, ini long time no see ya. Sekali ketemu kita ngopi-ngopi di sini. Tadi sempat diundang ombudsman ya. Iya. Itu apa tadi Pak Iip? Ombudsman kan Bro Jose ya, juga adalah lembaga pengawas. Dalam tugas keseharian mereka juga menerima pengaduan terkait pelayanan publik. Jadi ada irisan tugas antara KSN dengan ombudsman. Dan tadi juga dari pihak ombudsman ingin mendengarkan tentang update terkait dengan aturan-aturan netralitas. Oke, kita tahan dulu itu ya. Aturan-aturan yang update apa saja nanti akan kita paparkan. Tapi kita mau melihat dulu ya, karena di tradisi Sila Sapa itu, bagi narasumber pertama itu kita akan menggali ya bagaimana karakter terbentuk dari Bro Iip ya. Karena yang saya kenal Bro Iip ini kan anaknya Pak Firmancan ya. Saya sering juga itu kalau pesiar mampir nggak ada pengen makanan Padang ke rumahnya Bro Iip dulu ya. Nah ini gimana ceritanya sampai masuk ke Pamong ya, ke Praja dulu. Silakan Bro. Jadi sejak tahun 90 kami itu sudah tinggal di Jatinangor. Semenjak angkatan 01 STPDN itu masih Madya Praja. Dan lingkungan itu membentuk keinginan juga untuk pengen meniru langkah-langkah orang tua dan juga tertarik dengan karakter Praja waktu Sebelumnya itu. Di mana orang tua tinggal? Di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya. Sempat camat ya? Iya. Kemudian dari diri sendiri juga memang bakatnya di ilmu sosial. Walaupun waktu itu memang ambil jurusannya A1. Karena memang kita kan mengetahui bahwa untuk masuk STMDN itu diprioritaskan A1. Sehingga waktu itu kami harus memutar haluan untuk masuk A1 dulu. Gitu supaya memenuhi syarat. Oke, jadi 90 di Nangor ya. Iya, waktu Jatinangor masih sangat dingin. Iya, itu masih awal-awal pembangunan dulu ya. Masih beberapa barak saja waktu itu. Iya, perintis ya orang tua Pak Firmancan. Nah, sekolah di sana, kemudian melihat aktivitas angkatan 01 masuk 02 ya.
itu mulai tumbuh ya rasa keinginan untuk masuk di STPDN waktu itu ya? Iya, karena kelihatan gagah ya. Dan satu hal yang juga berkesan dengan praja-praja senior kita dulu, mereka sangat tutup mulut gitu. Jadi setiap kali kita menanyakan bagaimana kehidupan di Bara, mereka bilang enak, nyaman. Jadi jangankan Bro Jose yang dia di Sumatera Barat ya, kami saja yang di dalam komplek itu Nggak tahu. itu bisa tertipu. Walaupun ada dengar selintingan-selintingan, tapi dengan mata kepala kita nggak lihat gitu ya. Dan praja tidak pernah cerita. Ya, begitulah hebatnya praja senior-senior kita dahulu. Oke, bahkan di lingkungan dosen-dosen itu juga akrab ya dengan sejumlah dosen ya. Saya dengar juga bersebelahan dengan Pak Jafar, ya. Iya. Pak Jafar ternyata awalnya orangnya gaul ya. Iya. Bahkan pergi tes juga ditemani beliau. Kebetulan waktu itu Pak Jafar mengawasi tes psikotes di Provinsi Jawa Barat dan beliau almarhum ya, sangat bisa menempatkan kapan beliau menjadi warga di komplek dan kapan menjadi seorang PK3. Oke. Begitu juga Pak Indrarto. Kami masih ingat waktu itu kami SMA diberi tugas oleh pengurus masjid waktu itu untuk minta sumbangan ke rumah beliau. Dan waktu itu kami tanpa rasa takut sama sekali mengetok pintu rumah beliau, meminta sumbangan dan membuka pintu beliau. Dan beliau hanya satu kalimat saja, apa dasarnya. Begitu kita kasih tahu dasarnya, beliau keluarkan itu uang sumbangannya. Oke. Tapi setelah jadi praja baru tahu ini sosok yang ditakuti praja rupanya gitu ya. Kalau Pak Indrato memang sudah terdengar walaupun kita belum masuk. Iya. Nah, oke, setelah tamat kemudian gimana ceritanya kok sampai ditempatkan di daerah ini ya, kepulauan gitu ya? Ya, waktu selesai kami mengikuti pendidikan S2 tahun 2002, ya mungkin garis tangan ya Bro Jose ya. Jadi kami diminta untuk bekerja di Kabupaten Natuna. Dan uniknya entah kenapa waktu itu kami dengan spontan menyatakan siap. Padahal kami tidak pernah tahu itu di mana Kabupaten Natuna. Tapi SK awalnya dulu di mana? Jawa Barat? Ya, Cirebon. Karena kontingen Jawa Barat kan? Iya, Cirebon. Di Cirebon. Iya, setelah itu kan pindah ke setelah itu S2. Kemudian setelah S2 kami jadi pengasuh di STPDN. Oke. Setelah jadi pengasuh, itu kami pengasuh ditawarkan ke Natuna. Iya, ke Natuna. Ditawarkan oleh siapa? Waktu itu oleh Pak Bupati ya, Pak Bupati waktu itu, dan kebetulan beliau juga lulusan APDN. Oke. Iya, kemudian berkiprah lah di Natuna ya, saya dengar. Itu gimana, bisa ceritakan nggak perjuangan teman-teman di sana di Natuna ya, di kepulauan itu? Karena jauh ya. Seperti apa bentuk pekerjaannya itu? Ya, sampai di sana kita menyadari bahwa di daerah perbatasan, terpencil, kepulauan seperti itu memang pembinaan ala Jatinangor di masa lalu itu memang sangat berarti gitu. Dimana kita hidup penuh keterbatasan ya. Kapal yang membawa stok barang itu hanya datang misalnya 3 minggu sekali. Kita tidak bisa membaca koran. Jadi koran pun datang itu hanya koran 3 minggu yang lalu gitu. Jadi sama kita waktu muda praja dulu kan juga awal-awalnya juga dilarang baca koran kan. Juga kita di sana tidak ada hiburan, jadi seolah-olah memang seperti dicabut pesiar itu di tempat gitu ya. Jadi memang daya tahan pembinaan mental yang diberikan di Jatinangor itu sangat berarti ya untuk tempat-tempat tugas seperti itu. Awalnya ditempatkan di mana di Natuna? Waktu itu kami menjadi sekretaris kecamatan di namanya Kecamatan Bunguran Timur. Dan karakteristik kecamatan rata-rata adalah berpulau-pulau. Jadi kami pernah menjadi camat di kecamatan yang punya 40 lebih pulau. Jadi yang repot kalau kita kegiatan kunjungan kerja atau safari Ramadan, ya kita tidak pakai mobil, kita pakai kapal kayu untuk bisa sampai. Dan kita harus sampai datang ke sana. Kapal kayu milik kecamatan? Kapal kayu milik masyarakat yang disewa oleh kecamatan. Ya, kita kelilinglah di situ ya, satu pulau. Ya, makin jauh tentu makin lama perjalanan. Jadi
bisa jadi kita berangkat selepas duhur dan kita kembali jam 1 malam. Tergantung jarak desanya. Ya. Cukup. Kalau cuaca buruk mungkin nginap di sana ya? Ya, cuaca buruk biasanya masyarakat akan menyampaikan, Pak ini cuacanya rawan, malam hari Bapak menginap saja. Nah kalau sudah masyarakat yang mengingatkan, kita harus dengarkan. Karena kalau mereka bilang buruk, itu benar-benar buruk. Tapi kalau buruk dari kita, bagi mereka mungkin belum buruk gitu. Oke. Ya. Nah itu situasi ketika itu kan belum ada teknologi ya? Iya, waktu itu juga masih pemanfaatan administrasi belum. Surat menyurat dengan kabupaten seperti apa? Memberikan laporan kah? Atau ikuti rapat di kabupaten misalkan? Ya. Jadi tahun 2002 sampai 2007 itu kami mungkin ya ASN sekarang tidak tahu istilah itu, kita mengenalnya SSB. Apa itu? SSB itu ya semacam surat yang diterima oleh pegawai dengan sandi-sandi tertentu. Lalu dia ketik, dari situlah kita tahu ada berita-berita penting dari kabupaten yang memberitahu bahwa para camat harap hadir untuk rapat. Ya, jadi yang seperti telegram zaman dulu lah kira-kira gitu. Iya. Karena nggak ada WhatsApp ya. Bahkan dulu sinyal pun belum ada. Sinyal belum ada waktu itu. Luar biasa. Jadi pakai sandi-sandi tertentu ya. Oh gitu. Mungkin dinamika ASN di daerah terpencil kepulauan ya. Sehingga kemudian ketika tahun berapa masuk ke Jakarta ya? Kami 3 kali berpindah di Kepulauan Riau itu. Yang pertama di Kabupaten Natuna, kemudian di Kabupaten Kepulauan Anambas, sana menjadi kepala BKPSDM, kemudian masuk ke Provinsi Kepulauan Riau. Lalu tahun 2018 kami baru masuk ke Jakarta ke Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Bro Jose kan sempat sampai ke kantor. Iya, saya sempat silaturahmi ke situ kan, lapor. Gitu. Saya dengar disertasi yang ditulis oleh Bro Iip juga berkaitan dengan ASN di kepulauan ya. Iya. Itu seperti apa novelty yang Bro kemukakan di situ di disertasi di UGM ya? Iya. Salah satunya adalah bahwa kalau kita mengenal teori-teori umum tentang minat pegawai untuk pindah, turnover ya, kita mengetahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pegawai untuk pindah itu adalah penghasilan, penghasilan, kemudian jabatan. Itu faktor umum yang mempengaruhi pegawai untuk pindah. Apabila dia tidak mendapatkan penghasilan yang memadai atau tidak mendapatkan jabatan yang dia harapkan, maka pegawai itu akan pindah. Itu teori umumnya seperti itu. Nah ternyata konteks itu tidak berlaku di daerah perbatasan. Nah di daerah yang 3T, pegawai itu walaupun penghasilannya memadai, walaupun jabatannya juga diberikan sesuai dengan kompetensi dan kapasitas dia, dia tetap pengen pindah. Tetap pengen pindah. Karena ada faktor-faktor di luar itu yang mendorongnya untuk pindah. Jadi tidak berlaku itu jabatan ataupun tunjangan yang besar untuk menahan pegawai untuk pindah. Oh gitu. Jadi teorinya nggak berlaku di ASN di daerah kepulauan 3T ya. Dan kita bisa melihat itu sampai hari ini, sehingga dalam Permen PAN 36 tahun 2018 itu keluarlah peraturan dari pemerintah pusat, ASN harus mengabdi 10 tahun di tempat dia pertama kali diangkat. Nah sebenarnya aturan itu lebih diarahkan kepada ASN-ASN yang berada di daerah perbatasan. Karena pengalaman kami waktu bertugas, ya ASN itu setelah mendapat NIP 2-3 tahun kemudian mencari cara untuk bisa pindah. Jadi hanya aturan yang bisa menahan mereka kerasan di situ? Iya, harus aturan dari pusat dan itu sudah keluar. Sehingga sekarang ya lebih terkunci. Begitu juga sekarang pemerintah pusat cukup cerdik untuk memberlakukan P3K untuk jabatan guru. Kalau dulu kan guru itu PNS, bro, gitu. Jadi kalau mereka guru, mereka PNS, mereka bisa mengajukan pindah kemana-mana. Tapi kalau dia P3K, dia mengajukan pindah, statusnya lepas. Iya, betul. Gitu. Jadi mau nggak mau, kalau dia P3K, dia harus sadar bahwa
dia akan selalu di situ, gitu. Nah, jadi selain regulasi apa menurut Bro Ip ya dari disertasi itu yang bisa menahan ASN tetap berkiprah atau mengabdi di daerah perbatasan atau di kepulauan? Sistem tes CPNS sekarang ini kan sifatnya non diskriminatif ya. Yeah. Anda pintar, Anda lulus gitu kan. Nah ini menimbulkan hasil di mana banyak yang lulus itu bukan putra daerah gitu. Nah karena banyak yang bukan putra daerah, sebaiknya namanya kepala daerah itu bisa mengomong mereka. Ya karena masih ada itu kepala daerah yang menganggap mereka tetap nomor 2, yang nomor 1 tetap putra daerah, sehingga mereka merasa dianaktirikan. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, masih ada persoalan dalam soal regulasi kita. Regulasi kita ini kurang menerapkan semacam kebijakan work family program ya kayak di luar negeri gitu. Cuti kita tetap 12 hari setahun kan. Itu berlaku untuk semuanya. Padahal kalau itu diberlakukan untuk daerah perbatasan, 12 hari itu dia baru sampai di daerah tujuannya. Karena dia misalnya baru 3 hari, 4 hari baru, ya kan? Betul. Karena macam daerah perbatasan itu naik kapal itu harus 4 malam baru sampai Jakarta. Itu sudah habis di jalan. Seharusnya ada keluasan diberikannya. Ada keseimbangan antara keluarga dan kapan nikmati cutinya ya? Ya kapan nikmati cutinya. Ya, baru pergi 4 malam, balik 4 malam, tinggal 2 hari dia cuti. Ya, seharusnya ada fleksibilitas di situ. Nah itu yang belum ada diberikan. Jadi bagi daerah terpencil membangun suasana kekeluargaan gitu ya terhadap pegawai-pegawai yang merantau di situ, sehingga lebih kerasan lah mereka mengabdi. Nah kita cerita dengan kaitan dengan tugas sebagai asisten komisioner ini ya. Di bidang etika ya, kode etik, kemudian etik perilaku ASN, nilai dasar itu seperti apa keseharian Bro Ip menangani kasus-kasus kah atau mengolahnya seperti apa itu? Ya karena KSN itu adalah lembaga pengawas dan kebetulan kami menangani nilai dasar, kode etik, kode perilaku dan netralitas. Yang pertama kami melakukan pembinaan ya terhadap peraturan kode etik instansi pemerintah, ya termasuk kemarin kami sudah ke Kementerian Kelautan Perikanan, kemudian Kementerian PUPR, kemudian ke BSSN, banyak lah gitu. Masuk juga ke provinsi seperti DI dan sebagainya. Jadi kita membina peraturan kode etik instansinya gitu ya. Itu sesuatu yang baru sih, karena kita mengenalnya selama ini disiplin, hanya disiplin. Kemudian kami juga menangani kasus-kasus karena banyak kasus-kasus yang tersumbat di daerah. Jadi KSN ini menjadi bottleneck-nya. Banyak kasus yang tidak ditangani oleh BKP SDM atau Biro SDM atau tidak dilayani oleh kepala daerah, sehingga mereka tuh melompat ke KSN, kadang juga ke ombudsman gitu kalau terkait penilaian publik. Nah itulah yang kami tangani, kami melakukan pemeriksaan dan kita menangani khusus untuk yang ASN saja. Oke, secara spesifik ya ini Bro ya, tanpa menyebut instansi, mungkin kasus-kasus yang ditemukan secara umum oleh komisioner yang ditangani Bro Ip seperti apa ya? Kebanyakan seperti di mana? Soal kode etik misalkan, kasus apa yang sering dilanggar oleh ASN? Dari Sabang sampai Merauke. Kasus yang populer itu perselingkuhan. Jadi ternyata perselingkuhan itu bukan hanya terjadi di satu daerah tertentu saja, tapi ternyata merata dari wilayahnya, merata jabatannya juga. Jadi tidak mengenal bahwa itu dia karena staff, dia punya uang terbatas, terus dia tidak juga begitu. Atau dia karena dia JPT, lalu dia bisa jadi teladan, tidak juga begitu. Jadi merata juga dengan jabatannya. Jadi terkadang kami makin tinggi jabatan makin tinggi potensi selingkuh. Seperti itu yang ditemukan. Merata. Jadi jangan dikira kalau misalnya jabatan fungsional tidak gitu. Oh, fungsional aman ya. Fungsional juga. Dosen aman ya. Fungsional juga. Oke. Ya.
Itu terutama yang apalagi kalau sampai problemnya adalah apabila pelakunya orang dekat dengan kepala daerah, biasanya tidak diproses oleh daerah. Oke, dilindungi oleh kepala daerahnya. Iya. Sehingga yang merasa korban melaporkan ke KSN, diproseslah oleh Bro Iip. Iya. Ya tentu saja bukan hanya perselingkuhan ya, tapi juga netralitas juga. Dulu yang perselingkuhan ini sanksinya seperti apa? Tentu kita harus BAP dulu. BAP dulu. Kita BAP dulu. Dan kalau memang terbukti melanggar kan kita ada PP 45 atau 90 itu jelas salah satu jenis hukuman disiplin berat. Disiplin berat? Iya, salah satu jenis hukuman disiplin berat. Diberhentikan dengan tidak hormat? Kalau jenis hukuman disiplin berat kan ada 3 ya, bisa diturunkan 1 tingkat dari jabatannya sekarang selama 1 tahun, atau dibebaskan, atau diberhentikan dengan hormat itu atas permintaan sendiri. Jadi biasanya karena kita masih ingin membina ya, 2 pilihan tadi, dibebaskan dari jabatan atau diturunkan 1 tingkat dari jabatannya sekarang. Oh, itu rata-rata ujungnya ke sana ya sanksi. Iya. Nah, kemudian netralitas PNS tadi gimana? Temuan-temuan di daerah ya? Rata-rata seperti apa? Ya. Netralitas PNS itu sebuah bab yang sangat ramai juga kalau mau dibahas. Karena kita baru saja perhelatan pilkada serentak di 270 daerah di tahun 2020, dan kita akan menghadapi perhelatan yang lebih besar lagi di tahun 2024 ya, di mana ada untuk pertama kalinya Republik ini ada pemilihan kepala daerah secara langsung, kemudian pemilihan anggota DPRD, anggota DPR, anggota DPD, presiden, dan wakil presiden, sehingga kita harus lebih menjaga atau melindungi ASN kita jangan sampai malah mendapatkan ekses negatif dari perhelatan tersebut. Oke, itu prosesnya seperti apa? Menentukan apakah ASN ini betul-betul nggak netral ya? Karena rata-rata mereka ditunjukkan nggak netral tuh kalau ayamnya kalah. Tapi kalau yang menang dia aman. Ya, untuk jagoannya menang dia aman ya kan. Untuk kawan-kawan ASN yang perlu kita antisipasi itu adalah laporan dari Bawaslu. Biasanya Bawaslu dapat laporan di masyarakat, kemudian mereka melakukan kajian awal, dan biasanya mereka memanggil ASN tersebut. Setelah itu dari kajian awal tersebut disampaikan ke KSN. Disitulah kita akan melihat apakah ASN tersebut melakukan pelanggaran netralitas atau tidak. Nah, kebetulan karena kita pernah juga berkarir di daerah, jadi kita cukup bisa memilah mana yang betul-betul pemain atau player, mana yang sebenarnya tidak melakukan pelanggaran. Kalau pelanggaran netralitas itu kan berdasarkan hasil survei netralitas kami tahun 2020, penyebabnya 2, Bro gitu. Yang pertama itu adalah ikatan persaudaraan gitu, ikatan persaudaraan. Ada saudaranya maju, dia ikutan. Jadi tim sukses ya. Jadi tim sukses. Dan itu dominan di Indonesia bagian timur. Nah, dan kami pernah mengadakan pertemuan di Sulawesi Tenggara, FGD, dengan para kepala BKD. Mereka juga mengakui di sana bahwa kalau sudah saudara yang maju, Pak, kami tetap dukung walaupun kami tahu itu melanggar gitu. Kemudian yang kedua ya faktor kepentingan karir. Nah, itu persoalannya karir. Karena kita tahu kan bahwa kepala daerah itu adalah pejabat pembina kepegawaian. Jadi kita bisa memahami kalau misalnya ASN itu ya ikut terkooptasi dengan politik, karena nasib karir mereka itu ada di tangan kepala daerah. Nah, ini memang diskusinya panjang soal ini. Iya. Itu jadi memang bisa diperdebatkan lah soal itu ya. Tapi saya mau tanyakan dalam perspektif Bro Iip ya, agar PNS tidak tersandera oleh kepentingan politik itu seperti apa harusnya? Idealnya seperti apa? Sebaiknya memang pemerintah itu juga lebih adil dalam melihat persoalan ini gitu. Mengharapkan ASN netral semata-mata dari pihak ASN saja itu rasanya tidak akan pernah terjadi gitu. Sulit terjadi gitu. Nah, kami mencatat bahwa belum ada
hukuman yang diberikan kepada kepala daerah yang mempolitisasi ASN. Belum ada selama ini? Belum ada. Ataupun dalam Pilkada serentak 2020 kami sudah meminta data kepada pihak Bawaslu, dan Bawaslu menyampaikan belum ada data yang menyebutkan hukuman yang diberikan kepada pasangan calon yang mempolitisasi ASN. Padahal pengaruh dari kepala daerah pasangan calon ini itu besar, ya, apalagi intimidasi terhadap ASN. Seharusnya mereka juga ada aturan yang mengikat mereka, gitu sih. Iya, jangan di ASN-nya aja ya. Ya, yang kepala daerahnya yang menekan, yang pressure tadi harusnya juga ada yang mengikat untuk itu. Oke. Nah ini saya terpikir ketika terpilih kepala daerahnya, kemudian ASN ini tetap menjadi tim sukses ya. Jadi apapun kebijakan diselamatkan. Ujung-ujungnya yaitu ya, kepala daerah yang tertangkap korupsi pasti ada ASN di belakangnya. Ya. Terlibat korupsi juga. Mereka terseret juga sepertinya Pak Ip. Nah ini pandangan dari KSN ada nggak mencermati hal itu ya? Artinya efeknya akan luar biasa kalau ASN akan terus politisasi di sana, di birokrasi. Ya, kadang kita sikonnya politik kita itu kan biaya tinggi, dan pasca pemilu dan pemilihan itu ada biaya-biaya yang harus diselesaikan. Dan salah satu lumbungnya ya ini jelas kita lihat terakhir kan KPK juga menangkap di Pemalang. Itu adalah ya dari birokrasi yang bisa mengumpulkan itu. Nah, ASN kita ini sebenarnya juga perlu menyadari kawan-kawan ya. Undang-Undang 5 tahun 2014 pasal 87 ya, yang huruf E itu. Bro Jose, kalau kita ketahuan tipikor yang ada hubungan dengan jabatan, kita diberhentikan tidak dengan hormat. Peraturan yang sangat keras, yang sudah memakan begitu banyak korban. Ini mungkin yang perlu tetap diingat oleh kawan-kawan ASN, bahwa ini lebih berat dibandingkan dulu. Kalau dulu kan dibatasi 4 tahun baru diberhentikan. Kalau sekarang terbukti inkrah tipikor atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, walaupun kita hanya sebulan, kita berhenti. Habislah karir yang sudah dibangun selama puluhan tahun itu. Itu yang perlu diingat sama kawan-kawan ASN. Iya. Harus itu diingat ya. Jangan terlampau menuruti perintah dari pimpinan tadi ya. Padahal yang dilakukan adalah melanggar hukum misalkan. Nah, ya ini juga terkait yang lagi hangat ini ya. Etika atau kode etik ASN dalam bermedia sosial. Mungkin ada nggak tipsnya dari Bro Ip ini? Ya, dalam Pilkada serentak 2020 lalu pelanggaran terbesar itu adalah pelanggaran bermedia sosial. Nah, itu dia. Itu tertinggi. Nah, mungkin karena waktu itu juga kita lagi COVID ya. Jadi banyak media sosial yang digunakan, apakah itu WhatsApp atau Facebook atau Twitter dan lain-lain. Dan itu baik itu sengaja maupun tidak disengaja itu dipantau oleh Bawaslu, Bawaslu dan juga oleh KSN. Apalagi kalau sudah menunjukkan keberpihakan. Oleh karena itu hati-hati dalam bermedia sosial, atau karena pencemaran nama baik misalnya ya. pencemaran nama baik. Ya, bahkan ada juga yang menarik itu misalnya Bro Jose ya. Kami pernah menangani kasus itu grup WhatsApp pemenangan. Di situ ada para pejabat pimpinan tinggi, di situ ada tim sukses partai politik. Semuanya bergabung di situ. Tapi mereka lupa ada penyusup masuk di grup itu. Oh, gitu. Dan mereka mengcapture semua pembicaraan di situ, bisa dilaporkan kepada tim mereka yang sebenarnya, dan juga dilaporkan ke Bawaslu dan ke KSN. Kebablasan dia di grup itu ya? Iya, kebablasan. Cerita apa aja dia posting, rupanya ada yang bocorin. Ada nggak dari KSN memantau bentuk revisi Undang-Undang 5 2014 ini ya, tentang ASN ya, seperti apa gitu? Atau betul-betul dikawal nggak oleh KSN? Jangan-jangan ketika disahkan, KSN sendiri ternyata dibubarkan misalkan.
Seperti apa, Bro Ip? Ya, sebenarnya kan setiap pembahasan dengan DPR kita selalu ada dilibatkan ya. Dilibatkan. Sebenarnya topik yang menarik untuk revisi itu adalah bagaimana kita meletakkan pejabat pembina kepegawaian itu pada pejabat struktural tertinggi kan. Ya, itu salah satu upaya supaya meminimalisir politisasi ASN gitu. Tapi kendalanya lagi-lagi sama, Bro Jose. Itu ada kendalanya di Senayan. Kendalanya di Senayan lagi. Iya, betul. Jadi kalau kita ingin menerapkan sistem merit ya, di Indonesia memang tidak secepat membalikkan telapak tangan. Kalau di Cina itu sistem merit sudah terbentuk sejak 2000 tahun yang lalu. Kalau di Amerika itu semenjak tahun 1883 ada namanya Pendleton Act. Nah kita itu baru serius itu tahun 2010 ke atas ya, 2010 ke atas. Artinya perjalanannya masih panjang. Sekarang kita mengkonsepkan sistem merit, tapi urusan politiknya belum selesai. Iya. Ya, jadi tetap nggak ampuh ya. Harusnya sistem meritnya dibuat, politiknya diselesaikan. Jadi ada ruang yang jelas antara politik dan birokrasi. Dan ASN pun nggak main di dua kaki ya, di politik dia mainkan juga ya. Kami sering berkomunikasi dengan kondi daerah. Memang tidak ada kata lain selain mendengarkan cita-cita mereka menjelang 2024 ini. Mereka bahkan ada yang mengatakan dan banyak ya. Sekarang dia aman di eselon 3 ketimbang eselon 2 gitu. Karena kalau eselon 2 itu sorotannya kuat dan banyak dimintai bantuan. Bala bantuan dalam menghadapi 2024. Kalau eselon 3 kan tidak. betul ya. Jadi banyak di situ. Jadi sudah menerima curhatan-curhatan ya dari teman-teman di daerah ini ya. Ya. Jadi kawan-kawan alumni banyak memberikan informasi yang tentunya kita tidak bisa selesaikan semuanya gitu ya. Tapi sepanjang kami dapat informasi, kami akan bantu menangani di dalam. Itu juga yang dihadapi oleh KSN. Karena lawan KSN sama juga, politik juga. Iya, betul. Itu juga. Kepala daerah yang tidak mau mendengarkan prinsip-prinsip sistem merit itu. Mereka berpikir bahwa ini pegawai saya yang atur gitu. Mereka tidak mau menerapkan kesempatan yang sama. Ya, kalau ini diberlakukan ya kita akan kembali ke spoil system yang sudah lama ditinggalkan oleh negara-negara lain, dan kita ya daya kompetitif kita dengan negara lain juga akan jauh tertinggal. Nah, banyak yang berasumsi ya atau memandang KSN ini seperti macan ompong gitu ya. Artinya apa tegurannya tidak diindahkan seperti kata Bro Ip ya. Ini ada nggak pemikiran internal dari KSN bagaimana untuk memperkuat ya macan ini bertaring lagi gitu. Artinya ini memang sebagai pengawal merit system ini terbentuk dan berjalan di pemerintahan. Ya, penguatan seperti apa itu KSN harusnya? Kita harus memperkuatnya di regulasi. Regulasi. Jadi kalau Bro Jose kita lihat PP nomor 17 tahun 2020 itu di sana kita melihat ada ketentuan bahwa presiden itu dapat mencabut delegasi kewenangan kepala daerah sebagai penjabat pembina kepegawaian apabila si pejabat pembina kepegawaian itu melanggar sistem merit, seperti mereka melakukan demosi seenaknya, melakukan promosi seenaknya, belum memenuhi syarat tapi sudah dipromosikan gitu. Tapi ada sampai ke tahap itu? Problemnya, ada yang sampai ke tahap sana? Problemnya adalah tidak ada juknis itu. Dan yang bisa membuat juknis itu bukan pihak KSN, tetapi kementerian yang memformulasikan kebijakan, yaitu Kemenpan. Menpan RB. Iya. Sebenarnya kalau juknis itu sudah dibuat, maka itu akan lebih membuat kami lembaga pengawas ini lebih bertaring lagi. Jadi kita bisa lakukan. Itu salah satu problemnya gitu. Eksekusinya langsung ada di otoritas KSN ya. Baik. Karena persoalan politisasi kan bukan hanya di daerah, di pusat juga. Iya, di pusat juga, di kementerian gitu. Baik, ini ya Bro Ip sangat menarik sekali kalau cerita ASN ini memang nggak cukup nih waktu di Silasapa ya, kita tambah-tambah terus.
Nah, terakhir saya mau dengarkan, ada nggak pengalaman lucu ya, Bro Iip ketika duduk entah di KSN, ya, asisten komisioner, atau di daerah ya, terhadap dengan para pegawai atau di birokrasi lah. Silakan. Pengalaman dulu aja ya, pengalaman jadul boleh. ya. Boleh pengalaman jadul. Pengalaman jadulnya waktu mau masuk STPDN aja deh. Gimana? Pengalaman jadulnya itu ya tentu Bro Jose ingat namanya perpustakaan zaman dulu. Waktu kita pantohir, kita bertelanjang dada dan pakai nomor urut dada waktu itu kan. Betul. Iya, celana pendek. Iya. Sikap sempurna. Betul. Pandangan lurus ke depan. Dicek semuanya. Dicek semuanya. Dan di depan kita tuh ada beberapa meja. Meja entah siapa orang yang duduk di situ kita juga nggak tahu. Kenal kita, iya. Kebetulan kalau nggak salah kami berada di sisi sebelah kanan. Tiba-tiba nomor urut dada saya dipanggil oleh penguji di ujung sana. Lalu saya menghadap seperti biasa sikap sempurna. Terus ditanya oleh bapak-bapak itu. Siapa nama kamu katanya? Tapi dia sambil mau ketawa kata gitu. Siap, Iip Ilham Firman. Panggilan Iip. IIP atau Iip katanya. Siap Iip. Dia ketawa. Dia terus ketawa. Kemudian kemudian beliau tanya lagi, kenapa namanya Iip? Siap, saya lahir di IIP sih. Beliau ketawa lagi. Orang Institut itu ketawa lagi. Ilmu Pemerintahan. Apa itu IIP? Siap, Institut Pemerintahan. Ketawa lagi. Saya juga heran, apa sebabnya ketawa itu? Jadi hanya dipanggil buat beliau ketawa saja. Setelah itu beliau suruh saya balik lagi ke barisan. Tidak ada ditanya lain, saya hanya ditanya itu. Cuman dia ketawa terus. Ketawa terus. Kita jawab. Dan setelah keluar dari ruangan, ada yang memberitahu bahwa itu adalah Rektor IIP Profesor Rias Rasyid. Oh, langsung Profesor Rasyid menginterogasi ya. Memang waktu itu rasanya. Dan dia bangga ada calon peraja bernama IIP ketika itu ya. Memang nggak sulit sih cari namanya IIP. Iya, betul. Karena langsung Rektor IIP, Profesor Rasyid. Iya, kebetulan beliau pas Rektor IIP. Baik, terima kasih Bro Iip atas kehadirannya ya. Teman-teman Bhinneka Naraka Bakti, itu dia Dr. Iip Ilham Firman, MSc ya. Kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Bro Iip Ilham Firman, terima kasih sobat Letingku ya sudah hadir di Selasapa. Jangan kapok-kapok datang lagi. Insya Allah. Ya, sehat selalu Bro. Sehat selalu Bro. Ya, Terima kasih. Sukses Sukses selalu. KSN. Sukses selalu.